Halo, halo. Jumpa lagi di kali ini dalam channel YouTube Sobat Pustaka. Karena buku adalah jendela dunia. Kali ini saya akan mereview buku mengenai panduan. Ya, panduan kita untuk bekerja. Tentu salah satu dari kalian sudah pernah melihat buku ini, yaitu Pribadimu Profesimu. Ya, buku ini diterbitkan oleh penerbit Kompas Gramedia pada tahun 2017. Diterjemahkan dari buku Do What You Are, ya, edisi kelima di tahun 2014. Ya, buku ini masih berusia 6 tahun. Masih relevan ya di tahun 2020 ini. Nah, kenapa saya ingin mereview buku ini? Karena buku ini sangat baik untuk panduan kita mau memilih pekerjaan apa. Nah, Sobat Pustaka, jika Sobat Pustaka masih bingung, buku ini sangat tepat. Karena apa? Di sini memaparkan mengenai tipe kepribadian. Pada dasarnya ada 4 tipe kepribadian. Nah, dalam buku ini dipaparkan, ya, dijabarkan 16 tipe kepribadian dan pekerjaan-pekerjaan yang cocok dan tepat sesuai dengan kepribadian kita semua. Nah, Sobat Pustaka, sejarah dari buku ini kalau dalam bahasa psikologi, orang-orang sudah tahu ya soal MBTI, ya, Myers-Briggs Types Indicator. Jadi ini berdasarkan perjalanan riset dari Myers dan Briggs pada tahun 40-an ya. Mereka awalnya studi mempelajari tentang buku dari Carl Jung, ya, murid dari Sigmund Freud. Carl Jung pada tahun 21 menerbitkan buku tipe kepribadian. Nah, pada tahun 23 diterjemahkan pada bahasa Inggris. Nah, si Catherine Briggs membacanya dan mengikut sertakan anak perempuannya yang paling kecil, yaitu Isabel Briggs. Nah, mereka, ibu dan anak ini menjalankan riset dan mengembangkan kepribadian-kepribadian yang dapat disesuaikan dengan jenis pekerjaannya. Nah, pada tahun 2014, Paul Tiger, Barbara Baron, dan juga Kelly Tiger menerbitkan buku ini berdasarkan dari Myers-Briggs Type Indicator pada tahun 40-an. Namun, tidak usah khawatir, walaupun lahir dari tahun 40-an, namun sampai detik ini, tahun 2020, tipe MBTI ini sangat relevan bagi kita semua, Sobat Pustaka. Terutama nih ya, di buku ini sangat cocok bagi Sobat Pustaka yang sudah kelas 2 dan kelas 3 SMA. Kedua, buat Sobat Pustaka juga yang baru merampungkan S1-nya, bahkan yang berencana menempuh pasca sarjana S2, buku ini pun juga cocok. Bahkan bagi kita nih, tanpa mengurangi rasa hormat, bila kita-kita yang dalam masa pandemi corona ini terkena imbas perampingan perusahaan gitu ya, buku ini juga cocok. Kalau yang lalu-lalu kita hanya sekedar menjalankan tugas, yang penting mendapatkan honor, mendapatkan transferan. Namun ketika kita mampu membaca dengan tepat, kita akan sangat bersuka cita. Karena apa? Kita bisa bekerja sesuai dengan tipe kepribadian kita. Bahkan buku ini pun juga sangat cocok bagi orang-orang yang sudah berada di puncak karier. Ya, bahkan seorang pensiunan pun ketika ingin mencari kesibukan yang menghasilkan uang juga bisa melihat buku ini sebagai panduan untuk memilih jenis-jenis pekerjaan apa yang cocok dengan tipe kepribadiannya. Nah, Sobat Pustaka, ketika kita juga dalam dunia usaha mengenal gitu ya, kalau kita capek-capek berusaha mulai dari nol gitu ya, atau lebih mudahnya
beli saja franchise gitu kan. Sekarang modelnya franchise, sistemnya sudah rapi gitu ya. Tinggal kita membeli dan kita menjalankannya dalam dunia bisnis kita. Nah, ternyata orang yang senang berusaha dari nol ataupun orang yang senang langsung beli franchise yang sudah pasti, itu juga tergantung dari kepribadian kita. Nah, untuk orang franchise misalnya senang dengan franchise, dia orangnya antusias, ya, antusias untuk men-sharingkan apa yang menjadi pemikirannya. Nah, itu sebagai pengantar bahwa kita oleh buku ini nanti ya dipandu apa yang menjadi tipe kepribadian kita dan apa yang cocok pekerjaan kita berdasarkan tipe-tipe kita. Nah, pada dasarnya kita mungkin sudah tahu semuanya tipe MBTI terdiri dari 4 dimensi kepribadian utama. Ya, 4 dimensi kepribadian utama itu adalah dinilai berdasarkan cara kita berinteraksi dengan dunia. Nah, pasti udah tahu dong, ada orang introvert, ada orang ekstrovert ya. Kita berinteraksi dengan dunia, ada yang seneng dengan kerumunan, wah ngobrol di warung kopi gitu ya, ngobrol dengan klien sampai bahkan dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam lagi, tenaganya nggak habis-habis. Nah, itu dipastikan orang yang bertipe ekstrovert. Lain halnya dengan tipe orang yang berrelasi dengan dunia ini introvert. Dia mampu sih melakukan meeting di warung kopi, coffee shop, namun dia hanya terbatas waktunya. Kenapa? Dia butuh menyendiri untuk memulihkan tenaganya. Ya, itulah perbedaan ekstrovert dan introvert. Ya, ekstrovert justru mendapatkan tenaga dari ketika berjumpa dengan orang. Kalau introvert, dia bisa berjumpa dengan orang, namun dia tetap membutuhkan kesendirian untuk memulihkan tenaganya. Nah, jenis tipe yang kedua adalah bagaimana kita mengumpulkan informasi. Ada tipe sensing dan juga ada tipe intuisi. Sudah 2 ya tipe kepribadian ini. 2 lagi adalah tipe cara kita mengambil keputusan. Ada berdasarkan dengan pemikiran yang logis, thinking gitu ya. Nah, ini biasanya disebut dengan tipe-tipe orang berdarah dingin gitu ya. Nggak mikirin perasaan orang lain. Padahal ternyata tidak. Dia mendapatkan data untuk mengambil keputusan berdasarkan logikanya, proses berpikirnya. Kalau orang yang feeling, dia berdasarkan perasaan. Nah, nanti kalau saya memberi SP1 gimana ya orang itu, saya memberi SP2 bagaimana. Nah, tipe-tipe orang yang memikirkan perasaan orang tersebut. Kalau yang tipe orang intuisi, dia langsung saja melakukan keputusan-keputusan karena memang objektif. Nah, tipe yang keempat adalah judging dan perceiving. Bagaimana tipe kepribadian ini orang mengamati dengan cara spontan atau runut terstruktur. Kalau yang terstruktur dia tipe judging gitu ya. Mengamati dulu terus akhirnya mengambil keputusan, harus mengambil tindakan A, B, C, D. Kalau orang yang perceiving dia akan spontan gitu ya. Nah, Sobat Pustaka, ketika nanti Sobat Pustaka membaca buku ini gitu ya, walaupun setebal 500 halaman, namun buku ini sangat menarik. Karena apa? Dari 4 tipe kepribadian utama dijadikan 16 ya. Tadi introvert, judging, intuition, perceiving, semua ada kombinasinya sehingga semua orang dapat masuk dalam 16 tipe kepribadian tersebut. Menarik bukan? Ya, ketika kita membaca satu-satu dan mungkin nanti Sobat Pustaka tertarik gitu ya mengikuti tes MBTI. Nah, dan sudah mendapatkan, oh ternyata gue ini ya. Gue kira gue tekun, ternyata gue orang yang tipe last minute. Nah,
itu memang sudah menjadi bawaan lahir kita. Namun jangan takut ya, karena buku ini menjembrengkan gitu ya, memaparkan segala kelemahan, segala kekuatan, juga segala kesulitan masing-masing dari tipe kepribadian ini. Setelah kita mengetahui semuanya, kita akan nyaman bekerja dengan posisi yang percaya diri. Karena apa? Pekerjaan yang kita pilih adalah sesuai dengan tipe kepribadian kita. Atau kalau meminjam istilah MTV gitu ya, ini kerjaan gue banget gitu. Nah, Sobat Pustaka, saya sarankan berapapun usia Sobat Pustaka, baik yang sudah memiliki posisi yang mapan atau sudah mencari, bacalah buku ini lagi. Karena apa? Karena dengan membaca buku ini, kita jadi tahu. Sekali lagi Sobat Pustaka, buku ini sangat powerful, sangat berguna bagi kita. Nih, saya kasih contoh, akan saya bacakan orang yang tipe kepribadiannya ENTP harus melakukan apa. Rahasia sukses bagi orang dengan tipe kepribadian ENTP adalah belajar untuk membuat prioritas, fokus, dan menindaklanjuti, terutama terhadap komitmen yang dibuat kepada orang lain. Jadi Sobat Pustaka, tipe ENTP ini tipe yang banyak ide, namun sulit untuk mendaratkan. Sehingga sebaiknya tipe ENTP adalah satu, membuat prioritas. Dia harus mempunyai timeline ya, dan deadline yang jelas. Kedua, dia harus fokus untuk menindaklanjuti apa yang telah dipikirkannya, sehingga dia tidak mencela-mencele alias memegang teguh komitmen terhadap klien atau siapapun pihak yang dibantunya. Nah, jadi Sobat Pustaka, kecenderungan kita untuk masuk dalam satu tipe di antara 16 tipe ini, pertama, kita menjadi tahu blind spot kita. Kita ada di mana gitu ya. Kelemahan kita apa. Di buku ini berdasarkan tipe kepribadian MBTI, si Paul Tiger bersama rekan-rekannya ini mencerahkan, menerangi posisi kita ada di mana. Sehingga kita mampu membaca kelemahan kita di mana, kekuatan kita di mana, dan kesulitan kita di mana. Walaupun ini bukan satu-satunya ya buku yang memandu kita untuk memilih pekerjaan apa yang cocok, namun saya berani menjamin buku ini menjadi salah satu panduan terbaik bagi Sobat Pustaka untuk memilih pekerjaan kita. Nah, ngomong-ngomong soal pekerjaan, saya mendapatkan satu pencerahan gitu ya kemarin. Saya lebih senang memilih kata karier dibanding pekerjaan. Mengapa? Kalau orang dengan memilih kata pekerjaan, tentu pasti ada yang orang sedang tidak memiliki pekerjaan. Nah, itu label yang kurang pas lah didengar ya. Namun ketika kita memilih terminologi karier, nah ini satu hal. Ketika kita memiliki karier, memiliki kecenderungan untuk tepat di pekerjaan apa, itulah salah satu yang membuat kita termotivasi ya. Itu yang membuat kita selalu semangat kalau kita bangun setiap pagi hari. Sehingga Sobat Pustaka, ketika nanti Sobat Pustaka memutuskan entah meminjam, entah membaca bukunya di toko buku, atau alhamdulillah Sobat Pustaka bisa membeli, nah nikmatilah buku ini. Walaupun nanti Sobat Pustaka hanya masuk dalam satu tipe kepribadian, tapi bacalah 16-16-nya. Karena apa? Sobat Pustaka bisa mengetahui, oh dia tuh orangnya ini ya. Berarti nanti kalau saya kerja sama dengan dia, saya akan mendelegasikan pekerjaan yang cocok dengan orang tersebut.
seperti yang saya sampaikan di video YouTube yang pertama, perkenalan, gitu ya. Psikotes itu sebenarnya bukan untuk menghakimi seseorang, tapi psikotes adalah untuk menempatkan ya calon SDM itu dalam pekerjaan yang tepat. Kalaupun dalam perusahaan kita tidak ada pekerjaan yang cocok bagi dia, nah berarti memang belum jodohnya. Tapi bukannya dia gagal dalam psikotes tersebut, tapi karena dia memiliki hasil psikotes yang menyarankan, merekomendasikan untuk pekerjaan yang cocok dengan tipe kepribadiannya. Jadi sobat pustaka semua, jangan takut gitu ya. Jangan dihantui oleh kegagalan kalau punya pengalaman gagal psikotes, tidak. Psikotes itu bukan untuk menilai kita, tapi justru untuk mengarahkan kita, oh, kamu tepatnya sebenarnya ada di pekerjaan X. Tapi mohon maaf, di kantor kami hanya ada pekerjaan Y, jadi tidak usah kecil hati. Nah, kembali ke buku ini, sobat pustaka. Sekali lagi, saya sangat mengkampanyekan secara positif. Ini sungguh amat baik buku ini bagi kita semua. Minimal ketika sobat pustaka hendak mencari tahu buku lain gitu ya, namun ini juga bisa menjadi buku panduan pendamping ya, selain mencari buku yang lain. Nah, sangat asik dan menarik gitu ya. Nah, sobat pustaka, tadi saya sebutkan bahwa buku ini cocok bagi yang kelas 2 dan kelas 3 SMA. Benar, karena apa? Nanti ketika mungkin ada sobat pustaka yang sedang kelas 2 dan kelas 3 dan sedang melakukan tes untuk penggalian bakat atau potensi untuk jurusan kuliah atau mungkin langsung bekerja, ini sangat cocok. Jadi jangan sampai, istilah saya, jangan sampai salah pilih jurusan atau jangan sampai salah pilih pekerjaan. Walaupun ya secara pragmatis kita tetap pasti punya pilihan, ya udahlah yang penting kerja dulu gitu ya. Apapun yang kita lamar atau kita apply, syukur-syukur kita bisa diterima. Nah, tidak apa-apa, itu hanya untuk tahapan pertama, lompatan pertama. Nanti kalau sobat pustaka sudah settle dan sudah mulai mencari-cari, gue nggak cocok kerjaan ini sebenarnya, tapi ya karena nggak ada kerjaan lain gue jalanin. Nah, kalau sobat pustaka udah mulai settle, udah bisa percaya diri, udah punya tabungan yang banyak, nah cobalah baca buku ini lagi untuk mencari pekerjaan apa yang cocok buat sobat pustaka. Atau mungkin juga sobat pustaka mulai berwirausaha. Wirausahanya pun juga apa, karena disesuaikan dengan tipe kepribadian sobat pustaka. Seperti tadi, kalau ada tawaran waralaba, tidak semua orang tipe kepribadian cocok dengan usaha waralaba atau franchise. Hanya tipe-tipe tertentu yang bisa cocok dengan usaha waralaba. Namun sekali lagi, sobat pustaka, ini bukan juga menentukan takdir kita. Ya, kita orang yang dianugerahi Tuhan kecerdasan dan hikmat. Bisa saja orang yang introvert tapi kok berhasil dalam pekerjaan yang ekstrovert. Misalnya, sebenarnya seperti teman saya, dia orang introvert tapi ternyata bagus jadi MC kawinan gitu ya. Terus dia juga beberapa kali memimpin ibadah gitu ya. Nah, kan ketika harus tampil di forum gitu, dengan menyampaikan komunikasi massanya, nah orang introvert juga bisa. Namun dia harus stick dengan waktu tertentu. Kalau ekstrovert bisa jam 8 pagi sampai 8 malam, orang introvert tidak bisa. Paling maksimal 4 jam dia nge-MC ya. Setelah itu pasti dia akan ngos-ngosan. Dia akan berusaha menyendiri kembali, dan setelah sejam 2 jam menyendiri, dia baru mendapatkan ritmenya kembali, tenaganya. Sehingga ketika orang introvert
menjalankan job desk bagi orang-orang yang cocoknya ekstrovert, dia hanya mampu beberapa waktu saja. Nah, jadi seperti itu Sobat Pustaka. Walaupun kita tipe apapun, kalau kita mau belajar dan mau fight, itu sebenarnya justru modal utama. Mau belajar dan fight, atau bahasa populernya, kalau kita tekun menjalani apa yang menjadi pilihan kita, niscaya kita pun juga mendapatkan rewards yang baik ya. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Namun tetap patut dicoba membaca ini, karena kita pun juga akan termotivasi. Oh, ternyata saya cocok di bidang ini ya. Di sini banyak pekerjaan yang cocok dengan kepribadian kita. Ada jurnalis, ada seniman, ada perancang interior, ada animator, kartunis, ya, ilustrator. Nah, dengan kita mengetahui tipe kepribadian kita yang mana, kita akan semakin termotivasi. Karena apa? Kita sudah menemukan diri kita yang sebenarnya. Baik Sobat Pustaka, selamat ngintip-ngintip gitu ya. Ngintip-ngintip di Google banyak lah ya soal buku ini. Silahkan dicari-cari, dilihat-lihat, karena ini sangat relevan dengan hidup kita. Karena ini menentukan kecenderungan kita untuk dapat memilih karier apa. Ya, terima kasih Sobat Pustaka sudah nonton review pribadimu, profesimu ini. Tetap selalu jaga kesehatan, karena kita masih belum mendapatkan vaksin COVID ya. Salam sehat bagi kita semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih.